Kita mulai. Tulisan tadi mana ya? Tulisanku tadi jangan diganggu-ganggu, yang mana? Nah itu, jangan diganggu-ganggu. Oke, mulai. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak sekalian. Kita ketemu dalam acara energi. Kali ini bahasannya menarik, yaitu tentang listrik di tengah pandemi. Saya sapa dulu siapa saja yang sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini, hari Jumat 15 Mei 2020. Saya sapa terlebih dahulu tentu adalah Pak GM kita, Pak GM Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan Jambi Bengkulu, Pak Daryono. Assalamualaikum Mbak Weni, apa kabar? Baik, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum juga Pak Wali. Amin, terima kasih. Baik, sudah berapa lama nggak pulang kemana Pak? Sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan. Oke, sabar ya Pak ya. Amin. Baik, kita kemudian menyapa Wali Kota Jambi yang paling belaga di antara semua ini. Bapak lain jangan ngiri ya kalau saya bilang paling belaga. Jujur ya, jujur ya. Yang lain juga tentu bagi istrinya masing-masing. Baik, Pak Syarif Fasya. Kenapa sih tidak Pasya? Kok saya Kenapa tidak Pasya ya? Kenapa ada Sarif? Karena Sarif itu kan ada artinya. Oh, gitu. Pasya itu tidak ada artinya gitu. Sarif itu kan yang mulia, tinggi. Oke. Baik, Pak Syarif Fasya adalah Wali Kota Jambi, wong Komering, wong Palembang yang nyasar ke Jambi, tetapi masih pada wilayah Sumbaksel tentunya. Kita dulu pernah berada pada satu kesatuan Sumbaksel. Sekarang terpisah-pisah sudah sejak berapa tahun lalu. Baik, Pak Syarif semoga sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat juga, Mbak Weni sehat ya? Sehat, Alhamdulillah Pak. Amin. Oke, kemudian kita akan menyapa Pak Hari Put. Nah, saya kan kalau nggak lihat KPA saya lupa namanya. Tolong dong KPA-nya dong. Pak Herdi Puryanto, Pak Herdi Puryanto SE, beliau adalah Ombudsman Bengkulu. Pak Herdi. Selamat sore Mbak Weni. Ya, selamat siang. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Bengkulu lumayan juga COVID-nya ya. Lumayan Mbak, tambah terus. Pemecah rekornya adalah Sumsel. Saya nggak bisa. Selamat sore Pak Wali Kota, Wali Kota Jambi. Apa kabar Pak Eldi? Pak Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Ya, Alhamdulillah. Baik. Di sini kita juga terhubung dengan Mas Haris Andika dari manajer UP3 Bengkulu, Mas Haris. Kemudian ada Mas Hanfi, manajer UP3 Jambi, dan juga ada Mas Nanang Prasetyo, manajer UP3 Palembang. Bapak sekalian, kita akan lanjut pada menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan kita. Mudah-mudahan kita nanti bisa tergabung juga dengan Pak Yohanes Toruan. Beliau adalah asisten 2 Setda Provinsi Sumatera Selatan yang akan mewakili Pak Gubernur bincang-bincang pada acara Energy Talk siang hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sikap Sempurna.
Baik, itu tadi lagu kebangsaan kita Indonesia Raya sebagai tanda pembuka diskusi hangat kita pada siang hari ini. Bapak-bapak sekalian, kita sama-sama sudah tahu bahwa Presiden Joko Widodo mengeluarkan sedikitnya 8 kebijakan untuk meringankan masyarakat kita yang terkena pandemi COVID-19. Di antaranya adalah tentang gratis listrik, tarif listrik maksud saya selama 3 bulan. April, Mei, Juni. Seperti itu ya, kira-kiranya sebagai bahan diskusi kita. Tetapi ternyata sosialisasinya apakah kurang atau seperti apa, pada kenyataannya banyak sekali masyarakat yang protes. Nanti Ombudsman Bengkulu tentu akan bisa cerita laporan-laporan yang masuk. Saya sendiri misalkan, itu saya kaget begitu bayar listrik, angkanya lumayan, naiknya itu kira-kira hampir 80%. Saya pikir ini gara-gara saya kebanyakan nyuci baju atau gimana kan gitu. Atau kebanyakan main internet atau seperti apa mengingat WFH. Tetapi penjelasannya kok kayaknya belum membuat kita masyarakat pada umumnya itu jelas. Nah, gambaran sejelas-jelasnya akan coba nanti kita sama-sama dengarkan dari Pak Daryono sebagai JM Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu, tetapi kita juga ingin tahu bagaimana pemerintah di Kota Jambi, di Provinsi Jambi, dan kali ini diwakili oleh Pak Wali Kotanya, itu bisa membuat masyarakatnya juga paham, dan saya kira masukan-masukan apa yang terjadi di Jambi juga menjadi cermin atau gambaran bagaimana tarif listrik ini katanya tidak naik, tetapi naik. Silakan Pak Syarif Pasha, kami beri kesempatan pertama. Baik, terima kasih Mbak Weni, yang saya hormati GM dan Kepala Ombudsman Provinsi Bengkulu, para manajer wilayah. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini untuk membahas masalah listrik yang memang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pak Presiden juga cukup tepat sasaran, tetapi juga ada hal-hal yang perlu kita bahas juga. Ya. Baik, langsung ke pokok permasalahan terkait dengan isu-isu yang saat ini juga banyak laporan masuk ke kami, yaitu terkait dengan melonjaknya tagihan listrik. Satu, sama seperti Mbak Weni tadi ya. Kedua, isu listrik gratis, itu juga. Yang ketiga adalah seringnya pemadaman. Pemadaman itu mungkin pemadaman yang disengaja itu mungkin karena ada perbaikan, tetapi ada pemadaman yang tidak sengaja mungkin karena hujan, pohon jatuh, dan lain sebagainya. Atas tiga hal ini, sepertinya PLN harus membayar saya sebagai humas PLN. Ya. Karena saya bayar, Pak. Ya, banyak sekali menjelaskan kepada warga saya terkait dengan hal-hal ini. Contoh misalnya, saya dikomplain karena mereka menganggap bahwa PLN ini di bawah saya. PLN itu di bawah bupati, di bawah wali kota. Jadi melapornya ke bupati, ke wali kota. Maka saya katakan, Pak GM nanti mesti masukkan saya ke honor PLN nanti ya. Jadi contoh misalnya kenaikan listrik, saya mesti menjelaskan itu mungkin sudah puluhan kali saya menjelaskan bahwasanya tidak ada kenaikan tarif yang dilaksanakan oleh PLN. Kenaikan ini adalah kenaikan pemakaian. Kenapa kenaikan pemakaian? Wajar karena kita sudah 2 bulan ini melaksanakan work from home, stay at home, dan lain sebagainya. Semua anak sekolah dirumahkan semua. Yang otomatis mereka itu melaksanakan kegiatan di rumah. TV tidak pernah off, main game, main PlayStation, AC bisa berantem, matikan AC. Ya. Setelah itu juga belum lagi nonton drama Korea, drakor juga tidak pernah putus, dan lain sebagainya. Sehingga melonjaklah pemakaian listrik. Nah, tetapi biaya beban dan lain sebagainya tidak naik, tetapi adalah pemakaian yang naik. Nah, ini mungkin perlu dijelaskan kepada masyarakat dalam hal ini. Setelah itu juga terkait dengan penghitungan pemakaian daya yang dilakukan oleh petugas PLN. Karena saya belum mendapat laporan, yang informasinya itu adalah penghitungan berdasarkan perhitungan 3 bulan terakhir dibagi rata-rata saja. Jadi tidak ada kunjungan ke rumah-rumah, mungkin karena takut karena COVID ini. Nah, saya pikir kalau memang sistem begitu perhitungan itu tidak
tidak ini juga ya, tidak bijaksana juga. tetap saja penghitungan seperti awal, mungkin mendatangi rumah-rumah, membaca barcode dan lain sebagainya seperti biasa, karena tidak ada hubungannya orang mendatangi rumah langsung tertular, tidak ya, karena kami yang paham proses penularan ini seperti apa, karena kami pelaku yang di garis depan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan seringnya lampu pemadaman PLN, baik pemadaman yang harus dipadamkan karena urusan teknis, tetapi ada juga yang akibat bencana. Nah, hal yang ini kadang-kala masyarakat tidak mau tahu dengan hal ini. Jadi tahunya masyarakat, kalau kami disuruh di rumah, listrik jangan dimatiin. Nah, ini saya mesti menjawab juga. Nah, yang ketiga terkait dengan tarif yang gratis tadi. Ya, karena tarif gratis ini yang saya dengar adalah 450 ke bawah, kalau tidak salah. Ya. Kalau di tempat kami di kota memang tidak ada lagi. Semua itu rata-rata adalah 1.200. Jadi masyarakat tidak menyimak yang gratis itu yang daya berapa. Sehingga dia digeneralisir semua gratis. Nah, yang kena juga wali kota. Nah, terhadap tiga temuan ini, saya sarankan kepada manajer wilayah, mungkin tidak aja manajer wilayah Jambi, semua manajer mungkin Pak JM harus tekankan untuk humas PLN. Humas PLN masing-masing wilayah itu untuk mengikuti atau memfollow akunnya kepala daerah. Karena setiap kepala daerah itu dia punya akun, baik Facebook maupun Instagram dan lain sebagainya. Ikutin. Biasanya kalau kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur itu men-share satu kegiatan, itu biasanya banyak keluhan masyarakat, listrik padam lah, bayaran naik lah dan lain sebagainya. Nah, di situ humas PLN langsung menjawab, menjelaskan. Karena kami tidak paham listrik ini mati karena apa, tidak paham. Nah, ini jadi dijelaskan mungkin ada kerusakan dan lain sebagainya. Nah, yang kami di saat-saat COVID ini yang paling aktif ini adalah humas yang harus menjelaskan. Jangan sampai humasnya diam, tidak menjelaskan. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, karena bahaya media sosial ini lebih bahaya daripada media mainstream. Nah, itu yang perlu kami sampaikan, Mbak. Terima kasih. Mbak Weni. Silakan Mbak Weni. Mbak Weni suaranya nggak kedengaran. Di mute ya? Dia nge-mute ya? Oh, dia. Sudah kedengeran lagi, Pak? Sudah. Oke, baik. Ya, tadi saya bilang kalau PLN membayar Pak Syarif Pasha, tidak diberikan nanti kalau ada minta sama Indra. Oke. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih Pak Syarif Pasha. Sekarang kita coba akan dengarkan apa saja keluhan masyarakat Bengkulu yang mungkin masuk ke Ombudsman Bengkulu. Kita mintakan komentar dari Pak Herdi Puryanto. Silakan Pak. Oke, makasih Mbak Weni. Baik, kami akan sampaikan. Tapi setidaknya sedikit banyaknya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Jambi nih, karena tipikal kita Bengkulu dengan Jambi mirip tapi beda-beda sedikit. Mungkin kalau di Bengkulu tingkat pemadaman relatif jarang, Pak. Jadi lumayan sustainable, kelistrikannya sudah begitu lumayan bagus. Jadi berbeda dengan mungkin 5 tahun ke belakang gitu ya. Terkait keluhan masyarakat, sebelum saya masuk ke situ, perlu juga saya sampaikan bahwa Ombudsman Republik Indonesia ini untuk antisipasi, ya, seperti yang disampaikan Pak Wali Kota Jambi tadi, keluhan-keluhan masyarakat, kita membuka posko COVID-19 yang dilansing oleh Ketua tanggal 29 April yang lalu. Nah, di semua perwakilan, termasuk di Jambi, di Palembang, di Bengkulu, membuka posko itu untuk menerima keluhan-keluhan masyarakat. Nah, tak terkecuali juga yaitu keluhan-keluhan di bidang kelistrikan, karena kelistrikan ini masuk substansi jaring pengaman sosial yang salah satu program pemerintah pusat. Nah, kalau kaitan dengan energi, kita fokuskan ke energi listrik ya, yang disampaikan Pak Syarif Pasha tadi. Betul, sangat banyak masyarakat mengkomplain. Mungkin
kalau Pak Saripasa tadi bilang, wah ini perlu PLN menyampaikan memberikan sebagai salah satu juru bicara PLN gitu. Ombudsman juga masuk seperti itu, Pak. Karena sangat banyak juga masyarakat menyampaikan baik melalui media sosial kita, baik yang datang langsung. Nah, yang utama yang disampaikan ke kita, mereka protes, komplain daya yang digratiskan itu kok hanya 450. Nah, seperti itu. Nah, yang 900 kan hanya sebagian karena ada dua kategori, yaitu 900 yang bersubsidi dan yang non subsidi. Nah, yang non subsidi ini yang banyak komplain ke kita. Kami kan sama-sama daya 900, Pak. Nah, kan mereka tidak tahu yang mereka apakah pelanggan PLN yang bersubsidi atau tidak. Nah, sejauh ini yang kita sampaikan bahwa kategori-kategori tarif listrik itu kita sampaikan kepada masyarakat berdasarkan data yang kita peroleh dari PLN, bahwa untuk daya yang disubsidi yang diberikan gratis oleh pemerintah ada daya 450 dan 900 yang bersubsidi. Yang non subsidi otomatis tidak mendapat bantuan. Selain itu juga ada juga yang datang ke kami menyampaikan bahwa komplain bahwa kami ini adalah masyarakat terdampak, tetapi memang kami tidak dalam pelanggan PLN 900 dan 450. Kami memang karena kebutuhan akan usaha kecil kami berlangganan 1.300. Diskriminatif katanya kami, kok nggak dapat bantuan, nah, padahal kami juga masyarakat yang terdampak. Nah, ini mungkin masukan-masukan kita kepada pemerintah, baik PLN sendiri ya seperti apa menyikapinya. Tetapi ya sejauh ini yang kita tangani, kita sampaikan bahwa seperti yang disampaikan oleh pemerintah pusat melalui PLN, bahwa yang memperoleh subsidi itu adalah masyarakat yang berkategori tidak mampu. Nah, sampai-sampai kita jelaskan juga untuk mengklasifikasi mampu tidak mampunya PLN ini menetapkan penerima subsidi dan non subsidi itu ya kita sampaikan juga berdasarkan bukan karena kan masyarakat menganggap wah kami dari mana kami dilihat tidak mampu, dari mana yang mampu, nah seperti itu. Ada juga yang malah menyampaikan ke kita, wah ini kami 2.000 pelanggan lama, nah seperti itu pelanggan lama 2010, 2011 katanya. Kenapa tiba-tiba siapa yang merubahnya menjadi keluarga berkategori mampu? Nah ini yang banyak disampaikan ke kita. Nah sejauh yang kita pahami, yang sudah kita ketahui, kita tetap menyampaikan bahwa dasar dari penetapan tarif PLN itu berkategori mampu dan tidak mampu berdasarkan data program data terpadu penanganan fakir miskin dari Kementerian Sosial. Nah, kita juga sampaikan bahwa kalau memang merasa dalam kategori tidak mampu, karena kan sekarang trennya bukan semakin ke belakang ini rumah tangga tidak mampu ini semakin berkurang, kelihatannya memang semakin bertambah dan itu tidak kita pungkiri. Nah, mungkin ada baiknya nanti PLN mensosialisasikan lagi bagaimana caranya agar masyarakat bisa mengakses, bisa memperoleh subsidi masuk kategori rumah tangga yang tidak mampu di daya 900. Karena ada kecemburuan nampaknya, sama-sama daya 900 tidak dapat subsidi. Nah, seperti itu. Dan yang terbanyak kita terima komplain masyarakat di Ombudsman Perwakilan Bengkulu seperti itu. Selain yang disampaikan Mbak Weni tadi, ada kenaikan lonjakan penggunaan biaya tagihan listrik. Nah, itu juga kita sampaikan sejauh ini yang kita ketahui tidak ada kenaikan tarif, tetapi kalau kita mau melihat rekod pemakaian kita, memang di masa pandemik COVID-19 ini dengan WFH, dengan anak-anak tidak masuk sekolah dan belajar dari rumah, seperti yang disampaikan Pak Wali Kota tadi ya seperti itu. Dan akibatnya pemakaian kita menjadi naik. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya, Mbak Weni. Pak Erdi, terima kasih. Ada beberapa poin yang Anda sampaikan tadi harus dijawab oleh Pak GM, karena ternyata pesannya sepertinya belum sampai ke masyarakat dan ada kecemburuan sosial bagaimana sesama 900, mana yang disubsidi, mana yang tidak, bahkan kemudian mereka yang punya usaha, tapi kemudian terdampak, apakah juga bisa diberikan bantuan seperti itu, padahal kan tentu pemerintah sudah punya kunci-kuncinya untuk mengunci itu semua sehingga tidak kebobolan juga PLN-nya gawat bisa roboh.
seperti itu kan ya. Baik, kita sudah, terima kasih Pak Erdi sekali lagi. Kita sudah bertemu dengan Pak Yohanes Toruan, beliau adalah Asisten 2 Setda Pemprov Sumsel. Asisten 2 itu tentu membawahi, membidangi, maksud saya, bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Pak Yohanes, apa kabar? Selamat sore, Bu Weni. Selamat sore, Pak. Ya, mohon maaf, saya baru bisa bergabung karena tadi maunya di command center tapi dipakai semua, sehingga saya sekarang pakai lewat mobile phone saya. Oke, tidak apa-apa Pak. Yang penting kita pacak tersambung. Ya, tidak masalah di mana be. Ini acaranya campur-campur bahasa Palembang. Ya, Pak Yohanes, kalau di Sumatera Selatan itu seperti apa pemerintahnya mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tarif listrik yang tidak naik ini, atau bantuan dari pemerintah selama 3 bulan untuk mereka yang terdampak? Selama ini, terima kasih dan selamat sore kepada Pak Wali Kota Jambi, Ombudsman Bengkulu, juga tadi GM dari PLN, Pak Daryono, dan kawan-kawan. Selamat sore, Bu Weni. Ya. Menjawab yang ditanyakan tadi, selama ini sejak kita sudah sejak sudah di launching, dinyatakan oleh Presiden kegiatan untuk gratis, kebijakan untuk gratis itu, kita sudah menyampaikan lewat juga dengan Bupati Wali Kota Sumatera Selatan. Namun untuk mempersingkat pembahasan saya, kita harus memaklumi bahwa bicara data sekarang yang masyarakat tidak mampu dan segala macam. Sebagai contoh, barusan ini kan sedang viral di salah satu daerah di Jawa yang rumahnya lux tapi ditempel dengan keluarga miskin. Nah, hal-hal yang seperti ini yang menyangkut data, ini yang mungkin perlu kita kerja keras, tetapi permasalahannya data yang sudah sangat katakanlah akurat itu sekarang ini terpengaruh oleh karena virus corona ini sehingga menurunkan daya beli masyarakat, sehingga mereka betul yang dikatakan oleh Pak Ombudsman atau Wali Kota, banyak masyarakat yang kemudian komplain. Selama ini mereka tidak komplain karena mereka masih bisa memenuhi itu, tapi sekarang mereka komplain itu dikarenakan memang ya pendapatan tidak sesuai, daya beli menurun. Bahkan seperti contoh di Sumatera Selatan, misalnya kita punya kompleks Jakabaring Sport City yang salah satu yang beberapa bagian venue-nya Wisma Atlet itu digunakan sebagai posko kesehatan untuk corona ini. Nah, pembiayaan listriknya itu tentu menjadi beban sehingga diminta tolong oleh PT JSC apakah bisa untuk dapat keringanan. Di lain pihak, kami bisa memahami PLN juga sangat tergantung dengan peraturan. Aturan mereka ya sampai saat ini baru cuma 450 sampai 900 yang bersubsidi digratiskan atau yang mendapat keringanan. Di luar itu tidak. Nah, mungkin yang perlu dipikirkan ada suatu diskresi. Diskresi? Ya, ada diskresi yang harusnya diambil. Apakah mungkin diskresi itu diambil per wilayah, tapi tidak secara nasional. Karena kasusnya itu berbeda-beda apa yang dihadapi. Sebagai contoh yang saya katakan tadi, Wisma Atlet digunakan sepenuhnya untuk melayani masyarakat yang disinyalir mengidap virus corona, baru ODP katakanlah dirawat di sana. Kalau akut baru dikirim ke rumah sakit, tapi di sana mereka gratis. Semuanya tanggung pemerintah. Nah, kalau semuanya harus tetap kita pemerintah yang nanggung, habis juga kan satu saat. Kita tidak tahu kapan virus corona ini berakhir. Oleh karena itu ada hal yang mungkin perlu ada kebijakan diskresi per wilayah. Nah, lain Bengkulu, lain Jambi, ada kasuistis menurut kasuistis. Nah, itu yang diskresi. Tapi kepada masyarakat yang secara keseluruhan, ini saya kira bukan karena masyarakat tidak tahu, tapi mereka makin terpuruk sehingga
komplain. Anunya nggak nyambung, bawahnya doang yang Sehingga yang tadinya mereka Ini mampu bisa bayar. Oh, jadi Saya kira untuk sementara itu pendapat saya. bisa nyambung. sudah di admin. Ini langsung streaming. Saya kira untuk sementara itu dulu pendapat saya. Nanti saya Oke. lanjutkan. Oke, baik. Pak Yohanes, menarik sekali yang barusan Anda bilang ya. Perlu adanya diskresi dan itu disesuaikan per wilayahnya. Diskresi itu tentu kita sama-sama tahu adalah kewenangan. Seperti dicontohkan tadi oleh Pak Yohanes Torwan, bagaimana dengan Wisma Atlet, dengan PT JSC, seperti itu yang harus menanggung, harus menjadi tempat untuk mereka yang diduga dalam pengawasan, ya, diduga dalam pengawasan COVID-19 seperti itu. Kita coba akan tanya sejumlah pertanyaan, Pak Daryono akan menjawabnya semua, mulai dari pertanyaan yang diajukan oleh Pak Wali yang ingin melamar sebagai honor PLN tadi, kemudian tentu oleh Ombudsman, bagaimana kecemburuan sosial itu riskan untuk muncul pada saat-saat seperti ini. Wong galau-galau buntu, bilangnya seperti itu Pak, kita orang Palembang bilang. Dan kemudian ada masalah diskresi yang seharusnya menjadi dimunculkan oleh PLN seperti itu. Seperti kami perusahaan media juga pada saat seperti ini juga ikut terdampak. Jadi kami juga meminta keringanan PLN. Ya, kami sedang berusaha mendorong semua pihak, terutama pemerintah, untuk bisa membantu kami untuk membuat usaha ini tetap jalan. Baik, Pak Daryono, itu tadi stimulus-stimulus yang akan kita diskusikan. Silakan dijawab semua. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Bu Weni, terima kasih Pak Wali, Pak Yohanes, Pak Erdi, terima kasih waktunya ikut gabung sini. Memang sebelumnya masalah pandemi COVID-19 ini memang memukul semua bisnis ya. Semua perekonomian kita ini semuanya terpukul, dan bukan hanya masyarakat saja, bukan hanya pelaku bisnis. Nah, PLN sendiri juga sama. Sebenarnya statusnya kita sama-sama merasakan bersama-sama ini. Kita juga mengalami hal yang sama, ikut terpengaruh juga dengan kondisi ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu tadi ke Pak Wali yang sudah menjadi corong PLN, menjadi humas PLN ini. Pak Hanfi ini harus tim humasnya Mbak Jambi tolong juga ikut mensupport ini Pak Wali, Pak Hanfi. Jadi nanti kita backup juga dari tim humas dari kami. Terima kasih Pak Wali sudah memberikan edukasi kepada masyarakat untuk ikut memberikan pencerahan. Nah, terkait dengan, kalau saya rangkum tadi hampir sama ya, masalah daya yang gratis tadi, ini tiga-tiganya aja baik dari Jambi, Bengkulu maupun dari Palembang sendiri. Pada dasarnya kami di PLN ini kan menjalankan tugas dari pemerintah. Dalam hal ini juga dari pemerintah, dari presiden, dari instruksi dari presiden, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat dari Dirjen Ketenagalistrikan yang ke PLN. Ya. Nah, berdasarkan surat dari Dirjen Ketenagalistrikan itulah kita menyalurkan pelanggan-pelanggan yang diberikan gratis, yaitu pelanggan 450, ya, pelanggan yang daya 450 itu semuanya diberikan gratis selama 3 bulan. Kemudian yang 900, nah 900 tadi memang ada dua, 900 itu ada yang 900 subsidi, ada 900 yang non subsidi. Nah, yang sesuai dengan surat dari Dirjen Ketenagalistrikan, memang yang diberikan diskon 50% itu adalah untuk yang pelanggan 900 rumah tangga yang subsidi. Nah, penentuannya itu di mana? Sebenarnya pada saat penentuan ini sebenarnya ini sudah lama Pak, penentuan mana pelanggan yang subsidi dan mana pelanggan yang non subsidi itu adalah ini dari Departemen Sosial yang data-data ini adalah tergabung di TNP 2K, Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jadi kami itu dari PLN ini mendapatkan data dari tim TNP 2K itu, dari Departemen Sosial.
Nah, dari data itulah kita cross check, kita klarifikasi dengan data pelanggan kita. Kalau memang sudah menjadi pelanggan kita, ya ini langsung kita rubah menjadi pelanggan yang subsidi. Nah, tapi kalau tidak terdata di situ, kita memang tidak bisa, karena kita datanya adalah data dari pemerintah. Kenapa kita menggunakan data dari pemerintah? Tentunya karena ini ada hubungannya dengan nanti kita diaudit oleh BPK dalam memberikan subsidi. Auditnya itu adalah dasarnya dari data yang disampaikan oleh TNP 2K atau dari Departemen Sosial, itu yang diberikan pada kami, itu yang kita follow up. Kira-kira itu mengenai data untuk yang kenapa tidak semuanya diberikan subsidi dan sebagainya. Nah, termasuk bisnis ya seperti kantor. Sebentar. Tetapi ya. Kenapa sepertinya pesannya belum sampai, Pak? Nah, kalau pesan yang belum sampai ini memang ya kita juga sebenarnya juga sudah banyak lakukan sosialisasi baik melalui media juga untuk pelanggan-pelanggan yang di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh informasi media, ini yang kita sampaikan melalui kepala desa juga, kita lakukan seperti itu. Nah, sebenarnya informasi ini juga sudah bisa diakses. Ya, memang mungkin belum semuanya kita ini masih belum semuanya melek terhadap informasi ya. Kita sebenarnya bisa mengecek apakah pelanggan ini mendapatkan subsidi atau tidak, itu bisa dicek melalui websitenya PLN dengan memasukkan ID pelanggannya, dan demikian juga bisa mengecek juga melalui WA. Jadi ada WA juga yang bisa kita pakai untuk ngecek di situ. Coba tolong dicontohkan, Pak. Mungkin bisa saya share screen aja ya. Ya. Coba. Pak Daryono akan men-sharekan, membagikan screen bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita mendapatkan subsidi atau tidak. Ini yang banyak orang belum tahu, biarpun PLN juga sudah bolak-balik, ya, tapi memang dan barangkali juga udah capek, tapi nggak boleh capek tentunya, karena pesan ini betul-betul harus sampai ke masyarakat, terutama mereka yang terpapar pandemi COVID, sehingga corona ini tidak menjadi kata wong Palembang sarona. Oke, itu tadi listrik gratis. Ya, untuk R1 450. Bisa dilihat Mbak Weni? Bisa, Pak. Nah, jadi ini kalau kita mau melihat pelanggan ini yang gratis atau enggak, ini ada dua. Kalau yang pelanggan pasca bayar itu sudah otomatis itu masuk ke daftar. Nah, kita bagaimana kita mengetahui pelanggan untuk yang 900 khususnya? 900 itu pelanggan kita itu subsidi atau tidak? Itu kita bisa ngecek di nomor rekening kita. Di rekening kita itu ada di situ ada kodenya, di tarif itu ada kode tarif R. Nah, ya? R1, kalau R tarifnya itu R1 berarti dia mendapat subsidi. Tetapi kalau tarif dapat subsidi. Ya. Oke, tapi R1. Kalau tarifnya itu tertulis R1 90, ini Bu. Jadi yang ini R1. Ini R1 ini adalah subsidi. Kalau ini R1 M. M ini artinya R1 mampu. Nah, ini yang tidak mendapat subsidi meskipun sama-sama 900. Yang sisi kanan ini kalau kita ngecek di tagihan rekening listrik kita, itu kita bisa lihat di sini yang mendapat subsidi atau tidak. Gitu. Oke. Nah, kemudian kenapa tadi di samping itu
Kenapa tadi 1.300 itu kan juga banyak yang sekarang ini yang dulunya mungkin dianggap mampu sekarang jadi tidak mampu. Nah ini memang kita PLN tidak punya kewenangan untuk mendata itu. Jadi kita mengikuti aja dari pemerintah sebenarnya. Oke, bisa jadi Pak Dar. Ya. Bisa jadi nanti misalkan yang mereka yang punya usaha, misalkan konveksi, ya kan, paling tidak 1.300 dong. Dan mereka sekarang terdampak, itu bisa mengajukan, ataukah tadi seperti yang diusulkan oleh Pak Yohanes, itu ada diskresi, misalkan seperti PT JSC. Ya, apakah diskresi itu bisa kemudian diusulkan kepada pemerintah pusat, Pak? Kalau yang mengusulkan tentunya mungkin dari pemerintah ya, seperti misalnya kemarin kan pada saat tahap awal itu yang diberikan gratis kan hanya pelanggan rumah tangga. Kemudian dari Kadin atau pemerintah mengusulkan untuk yang bisnis sama industri itu juga diberikan gratis. Nah ini kemudian muncullah kebijakan baru lagi yang seperti ini. Nah ini adalah untuk yang diberikan gratis kepada pengusaha-pengusaha. Tapi tetap juga ini pengusaha yang diberikan gratis dari surat dari Kementerian dari Ditjen Ketenagalistrikan itu adalah hanya untuk pelanggan bisnis dengan daya 450 dan pelanggan industri dengan daya 450. Ini yang diberikan dari pemerintah kepada PLN, ini yang kita lakukan, yang kita jalankan. Artinya PLN itu pada dasarnya apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat untuk melakukan stimulus terhadap COVID ini, misalnya ada penggratisan seperti bisnis dan industri ini yang kita lakukan. Nah, kalau bisnis dan industri ini kita berikan sesuai dengan surat dari kementerian itu gratisnya dari bulan Mei sampai dengan Oktober selama 6 bulan. Ini yang kita lakukan. Tetapi yang di luar itu tentunya kita tidak punya kewenangan untuk itu. Karena masalah tarif, masalah tagihan ini adalah domainnya dari pemerintah. Jadi kami ngikut gitu Bu Weni. Jadi operator ngikut aja gitu Pak ya? Ya. Kita ini kan sebagai operator ngikut dari regulatornya. Kalau kemudian misalkan DPR bersuara, bisa kan Pak? Ya bisa saja. Kalau misalnya DPR bersuara, kemudian direspon oleh pemerintah kemudian pemerintah membuat surat ke PLN, ya kita bisa melakukan itu. Baik, kita akan dorong DPR. Kita akan dorong DPR Pak supaya ada langkah-langkah lebih lanjut untuk meringankan mereka atau kita semua yang terkena pandemik ini Pak. Baik Pak, tadi tapi juga belum clear ke kita bagaimana itu hitungan kok bisa naik sedemikian tinggi. Itu menurut persepsi orang awam. Oh iya. Ya. Sorry saya lupa tadi menjelaskan itu. Ada hitungan yang carry over katanya. Saya udah baca-baca tuh Pak Made siapa itu Pak namanya? Yang dari Supratika. Ya, Supratika bilang seperti ada carry over. Tolong dijelasin dong kepada kita semua. Jadi gini, kenapa tagihan itu seakan-akan kok tagihannya naik gitu ya? Bukan kok tagihannya sekarang naik. Mungkin saya jelaskan. Ya. Oke. Biar saya ditampilkan aja dulu. Ini yang halaman ini. Nah, ya. Bukan satu. Share, iya. Ada Pak bahannya? Nah ini Bu. Nah, ya. Coba saya intip. Biar lebih jelas. Ya. Ini simulasi ya. Ini bukan yang konkret, tapi misal contoh aja, contoh perhitungan. Kenapa di bulan Mei ini seakan-akan naik? Jadi pada saat
wabah pandemi ini mulai jalan itu kan di bulan Maret, Bu ya. Maret. Nah, bulan Maret, sehingga di akhir Maret itu untuk tagihan bulan April itu beberapa daerah, terutama yang zona merah, ini mereka tidak melakukan pembacaan. Pembacaan datang ke rumah. Ya, karena tidak dilakukan pembacaan, maka untuk mengeluarkan tagihannya itu dihitung rata-rata dari pemakaian 3 bulan sebelumnya. Nah, ini misalnya contoh aja, Januari itu 55, kemudian 4 Februari dan Maret, sehingga rata-rata ini sekitar rata-rata 50. Maka bulan April itu, tagihan bulan April ini adalah pemakaian bulan Maret, itu ditagihkan pada saat itu ditagihkan hanya 50, karena rata-rata 3 bulan sebelumnya itu 50. Nah, padahal sejak bulan Maret itu kan kita aktivitas sudah banyak di rumah ya, Bu ya. Ada banyak di rumah, jadi anak-anak sekolah juga udah pada libur, udah belajar dari rumah, yang kerja juga sebagian besar dari rumah, sehingga bisa jadi pemakaian listriknya itu lebih tinggi, sehingga sebenarnya realnya misalnya ini, realnya itu ada 70 pemakaiannya, sehingga sebenarnya pada bulan April itu ada kekurangan 20. Nah, kekurangan 20 ini kemudian pada bulan Mei, ini pandemi April, pemakaian bulan April kan masih tinggi juga. Ya, pemakaian bulan April masih tinggi karena masih banyak di rumah. Sehingga pada bulan April seakan pemakaian yang sebelumnya yang belum tertagih di bulan tagihan sebelumnya ini di carry over, jadi ditagihkan kembali yang belum tertagih ini, sehingga seakan-akan kok ada kenaikan. Padahal sebenarnya ini adalah pemakaian yang real. Nah, sebenarnya kita bisa juga ngecek, mencocokkan apakah benar KWH yang ada di rumah kita, stand KWH meternya itu dengan tagihan ini. Kalau memang selisihnya terlalu besar, nah ini ada pengaduan juga, kita buka juga ada pengaduan melalui call center 123. Nah, pelanggan juga bisa mengadu ke situ, kemudian nanti ada petugas kami yang akan ngecek apakah benar ada kesalahan. Nah, kalau terjadi kesalahan, tentunya PLN akan melakukan koreksi. Nah, PLN tentunya tidak akan main-main dengan angka stand KWH meter ini, karena KWH meternya ini kan ada di rumah pelanggan masing-masing, sehingga pelanggan itu bisa ngontrol, bisa ngecek sendiri kalau apakah benar atau tidak. Nah, ini nanti PLN akan bisa menghitung gitu. Baik Pak Daryono, mudah-mudahan tagihan listrik saya di bulan Mei ini tidak sama seperti bulan lalu. Mudah-mudahan turun. Jadi deg-degan nih Pak. Jadi deg-degan. Jadi ini masih berlaku sampai bulan Juni ya, kayak gini nih. Tambah lagi PSBB nih Pak. Ya, ini kita kan tergantung PSBB-nya sampai kapan ini Bu Weni? Katanya 2 hari setelah Lebaran. Tambah lama lagi, Juli masih mahal nih Pak tagihan berarti. Nah, Pak Yohanes katanya 2 hari setelah Lebaran baru PSBB ini di Palembang. Saya bisa instruksi? Ya, silakan Pak. Jadi gini Pak Dar, yang Bapak sampaikan perhitungan itu saya kira semua pihak harus yakin. Betul. Dan harus ikut. Artinya hanya masyarakat kita yang harus ngecek sendiri, kalau ragu dengan PLN silakan, dan ada komplain betul. Yang kita yang kita diskusikan bukan di situ, saya kira adalah bagaimana kita menyikapi akibat COVID-19 ini yang sangat berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat, bahkan jadi nganggur. Kemudian mereka yang tadinya tidak terdata menjadi masyarakat miskin, sekarang menjadi masyarakat miskin, prasejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap kegiatan-kegiatan yang sepenuhnya ditujukan untuk membantu
menanggulangi masalah COVID-19 ini, seperti contoh yang ini hanya contoh saja yang ada depan mata saya, JSC yang Wisma Atlet jadi rumah sehat tadi, yang semuanya pembiayaan ditanggung pemerintah, padahal harusnya itu semata-mata pure untuk sosial kemasyarakatan. Nah, itu yang mungkin yang perlu kita sikapi. Apakah tidak mungkin ada diskresi per wilayah terhadap hal-hal yang secara objektif memang sangat dibutuhkan di dalam rangka gotong royong sosial kemasyarakatan ini. Begitu Pak Dar, terima kasih. Baik Pak Dar, itu tadi memang belum dijawab secara tuntas, tapi tadi Pak Dar sudah bilang, Pak Yohanes, semua mereka PLN ini hanya sebagai operator, bergantung pada regulator. Jadi kita akan dorong DPR untuk bicara tentang ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi kita semua. Paling tidak, tapi perlu dipikirin itu, termasuk kami juga media massa seperti itu. Apakah ada keringanan dan sebagainya yang pasti dibayar, tetapi kita tentu ya menjalankan kewajiban kita semua ini dan kita juga minta keringanan. Pak Dar, mungkin nggak usah dijawab dulu. Baik, terima kasih Pak Daryono, dan kita coba akan lihat pertanyaan dari netizen dulu. Boleh ya? Karena netizen yang nonton langsung baik melalui YouTube dan juga melalui live di IG ini pada nanya nih. Mengapa dalam kondisi corona pemerintah ada memberikan pembebasan pembayaran tagihan untuk daya 450 dan 900 serta 1200 ampere pada orang tertentu? Ini saya kira, Pak, pasti tidak pada orang tertentu. Pemerintah tentu punya data untuk memberikan kepada orang-orang yang terdampak. Tetapi tadi saya bilang pesannya tidak sampai secara utuh. Pak Dar, ada PR nih ya kayaknya yang harus dibangun, harus dilaksanakan oleh PLN. Bagaimana pesan ini bisa sampai? Makanya tadi saya bolak-balik bilang seperti itu. Bisa tolong dijawab nggak Pak Dar? Baik, makasih Mbak Weni. Sebenarnya ini menjadi koreksi dari kami untuk lebih mensosialisasikan lagi supaya pesan ini bisa sampai ke masyarakat. Tentunya nanti kita bisa kerjasama dengan media, kalau dengan instansi pemerintah juga kita sudah juga sebenarnya lakukan dengan langsung ke teman-teman kepala desa yang di unit-unit itu malah langsung ke kepala desa sebenarnya. Tapi mungkin tidak semuanya mungkin belum terjangkau 100%. Ya, ini terus kita benahi Bu untuk meningkatkan supaya informasi ini bisa nyampe. Nah, terkait dengan apa yang sampaikan Pak Yohanes tadi, seperti kami sampaikan tadi Pak, bahwa pada dasarnya kalau PLN ini kami melaksanakan sesuai apa yang ditugaskan oleh pemerintah. Karena kita sebagai operator, kita ngikut dari regulator. Karena setiap yang misalnya tadi ada penggerak gratis dan sebagainya, ini bukan berarti ini uang dari PLN, tetapi ini adalah uang dari pemerintah juga yang nantinya tentunya akan diperhitungkan. Jadi kalau dari PLN sendiri mungkin sama posisi kita, hampir semua bisnis mengalami penurunan ya, industri semua turun, kemudian hotel-hotel, bisnis, pelaku bisnis semua turun, otomatis listrik kita juga turun pemakaiannya. Nah, sementara di satu sisi kita juga pembelian listrik ini juga tetap harus jalan. Itu yang kita alami, sebenarnya sama-sama kita alami yang sama. Ya, marilah kita sikapi bersama-sama. Kalau memang ada keinginan supaya misalnya yang 1.300 supaya dapat subsidi, monggo-monggo saja, mungkin malah didorong melalui DPR sehingga nanti pemerintah bisa menyikapi. Mungkin kita bisa lakukan selama itu ada ketentuan yang dikeluarkan oleh dari kementerian, kita taat, kita lakukan gitu Bu Weni. Oke, baik, mudah-mudahan akan ada solusi lebih lanjut Pak Yohanes, sabar, kami juga bersabar untuk itu dan akan kita ejokan. Oke, baik,
Coba sekarang kita minta suaranya dulu para manajer ini. Nanti katanya nggak kerja nih manajer-manajer ini kan. Ada manajer Lampung. Kok Lampung sih? Bengkulu, Jambi, dan Palembang. Sorry. Jambi, Bengkulu, dan Palembang. Saya mau tanya bagaimana situasi misalkan di Bengkulu. Situasi di Bengkulu dalam arti apakah sudah banyak masyarakat yang paham mereka yang mendapatkan subsidi ini ataukah belum? Manajer Bengkulu adalah Mas Haris Andika. Silakan Mas Haris. Baik, makasih Mbak Weni dan Pak Wali Kota Jambi, Pak Yohanes, asisten 2, beserta Pak Herdi, Pak GM, serta rekan-rekan. Jadi memang praktis sejak ditetapkannya satu pasien positif ya per akhir Maret 2020. Setelah itu bergulir juga pengumuman dari Pak Gubernur, Pak Wali Kota untuk pemberlakuan WFH dan SFH. Praktis sebenarnya pemakaian listrik yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya itu banyak yang menurun malah. Banyak yang menurun kecuali hanya rumah tangga. Jadi hanya rumah tangga saja yang kalau dibandingkan dengan pemakaian April dibandingkan Maret itu hanya rumah tangga aja yang naik. Meskipun naiknya tidak signifikan, hanya 0,9%. Nah, kaitannya dengan pemakaian listrik ini memang pasti akan dibutuhkan ya oleh masyarakat ya. Dibutuhkan dalam artian bantuan dari pemerintah, bantuan dari melalui PLN untuk gratis ataupun diskon. Nah, menyambung apa yang disampaikan Pak GM tadi, memang besaran di Provinsi Bengkulu yang mendapatkan gratis atau subsidi ini jumlahnya ada 216.000. Jadi yang mendapatkan subsidi ataupun gratis listrik ini ada 216.000 dari 563.000 pelanggan. Praktis ada 40% pelanggan di Provinsi Bengkulu itu yang mendapatkan bantuan. Ya. Nah, tugas PLN dalam hal ini kami yang membawai seprovinsi Bengkulu, gimana caranya kami bisa memastikan bahwa subsidi ataupun bantuan dari PLN ini, dari pemerintah ini bisa sampai ke yang menerima. Nah, mungkin untuk pelanggan pasca cukup mudah, pasca bayar cukup mudah karena cukup untuk yang rumah tangga rekening April sampai Juni tidak usah bayar. Untuk yang bisnis dan industri yang daya 450 nggak usah bayar dari rekening Mei sampai nanti dengan Oktober. Ya, kalau pasca mungkin cukup mudah, hanya cukup tidak usah bayar karena itu sudah gratis. Nah, tantangan yang kita hadapi yaitu untuk yang prabayar. Nah, prabayar inilah memang perlu ada keaktifan dari sisi pelanggan, memang bisa diperoleh dengan 8 cara ya untuk mendapatkan token gratis ataupun diskon. Ada pakai WA bisa, Telegram bisa, aplikasi PLN Mobile, dan lain sebagainya. Ada 8 cara untuk mendapatkan token gratis. Tapi tidak berhenti di situ. Tantangan yang dihadapi adalah karena di Provinsi Bengkulu ini masih ada 142 desa yang masih blank spot. Jadi memang sinyalnya di sana memang 142 desa ini memang tidak satu desa tapi ada bagian-bagian dari 142 desa ini yang blank spot. Nah, inilah dari kami dari PLN, kami meneruskan semangat dari pemerintah pusat, kami membawa daftar token gratis ataupun diskon ini kami langsung bawa ke desa, ke RT. Karena kami pengen bahwa token gratis ini itu bisa sampai. Karena kita bisa merasakan bahwa ada satu penduduk yang di tempatnya di desa yang tidak ada sinyal, mau pakai WA, Telegram nggak bisa. Jadi mau nggak mau PLN, teman-teman di seluruh unit yang ada di kami itu mengantar langsung. Mendatangi ya, proaktif jadi. Ya, proaktif. Kami datang langsung, kami bawa daftarnya, kami bawa kepala desa ataupun rumah tangga. Sehingga manfaat dari diskon gratis ini bisa dirasakan sampai di ujung-ujung yang ada di Provinsi Bengkulu.
Mungkin itu yang dapat kami tambahkan, Mbak Weni. Oke, Mas Haris terima kasih. Kalau di Jambi sendiri seperti apa, Mas Hanfi? Terutama tadi saya tertarik ya, ada 143 wilayah yang blank spot di Bengkulu. Sementara kalau di Jambi itu kan kita tahu ada tempat suku anak dalam misalkan seperti itu. Atau situasinya seperti apa? Silakan. Terima kasih Mbak Weni. Ya. Yang terhormat Bapak Wali Kota Jambi, Pak Pasya, Pak Herdi dari Ombudsman Bengkulu, dan Pak Asisten 2, Pak Yonas, Pak JM, rekan-rekan manajer P3. Baik, untuk Jambi, informasinya dari pelanggan kami Jambi hampir 543.000 pelanggan, hampir 52%-nya itu pelanggan prabayar ya. Nah, jadi ya, untuk kebijakan pemberian stimulus di tengah COVID-19 ini, ada pelanggan kami R1 460, ada 57.000 pelanggan yang mendapat gratis. Kemudian ada 900 VA-nya, ada 35.000 pelanggan yang mendapat diskon 50%. Dan juga yang terakhir, yang kebijakan terbaru di Mei ini ada 807 pelanggan bisnis dari 450 yang mungkin usaha mikro kecil yang mendapat bantuan gratis juga dari Mei sampai Oktober 2020. Jadi kami informasikan memang di bulan Maret lalu di Jambi hanya 3 hari saja dilakukan pembacaan meter dan 5 harinya dilakukan dengan sistem perhitungan rata-rata tadi yang disampaikan Pak JM tadi. Ya, karena pada saat itu protokol penanganan penyebaran COVID dari kami belum siap mencari masker, hand sanitizer dan sebagainya. Karena begitu pada saat panik, jadi kami memutuskan untuk melakukan perhitungan rata-rata. Kemudian kami lihat luar biasanya Pak Wali Kota dan jajarannya, sehingga meyakinkan kami bahwa kami tetap bisa kerja, petugas-petugas kami tetap mendatangi. Jadi alhamdulillah di April tadi, seluruh petugas pencatat meter kami datang langsung ke rumah-rumah pelanggan dan mencatat real angka meter pelanggan. Dan merupakan harapan kami memang stand meternya, angka meternya benar, dan menjadi rekening pelanggan. Nah, mungkin betul yang disampaikan Pak JM, pemakaian pelanggan kami memang ada terakumulasi dari yang sebelumnya ditaksir mungkin rendah, kemudian kembali ke tinggi, ataupun sebaliknya. Dan kami sudah membuka pintu gerbang pengaduan, sudah banyak tadi, seperti sampaikan Pak Haris tadi, dan ada beberapa pelanggan memang datang ke kantor dan tetap kami layani dengan menjaga physical dan social distancing, memakai hand sanitizer, dan ada petugas-petugas kami juga standby untuk menangani keluhan ini. Dan untuk pelanggan kami yang prabayar, petugas kami PLN untuk daerah-daerah yang blank spot itu mendatangi langsung. Dan informasi Mbak Weni bahwa PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan P3 Jambi itu membawahi 1 kota, yaitu Kota Jambi, dan 4 kabupaten, yaitu Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jambung Barat, dan Tanjung Jambung Timur. Dan seperti yang disampaikan tadi, yang suku anak dalam tadi, itu ada di Kabupaten Merangin. Jadi itu masuk wilayah rekan kami di UP3 Muarobungo ya. Nah, untuk penyampaian token ke pelosok-pelosok, kami sudah sampaikan ke Pak Camat, Pak RT, jangan sampai pelanggan-pelanggan kami dilakukan oleh penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, memang di seluruh media kami sudah memombardir dengan pemberitaan-pemberitaan ini, walaupun tidak semuanya bisa tersampaikan. Dan terakhir, pada saat petugas kami pencatatan meter lalu, kami membawakan informasi tentang pemberian subsidi ini hanya bantuan dari pemerintah ini hanya untuk tarif 450 dan 900 kepada yang berhak menerimanya. Mungkin itu, Mbak Weni dari Jambi. Baik, Pak. Kalau untuk suku anak dalam di sana ada semacam tempat khusus nggak ya? Kan tentu mereka sudah ada listrik juga. Baik, memang ada yang komunitasnya, kalau nggak salah itu ada di Muaro Jambi, memang sudah termasuk dalam program pembinaan PLN juga, dan ada kerjasama untuk pelatihan ekonomi kreatifnya, dan kebetulan mereka tarifnya tarif rumah tangga biasa sepertinya. Rumah tangga biasa, oke. Ya. Baik, nah sekarang kita tentu ke Mas Nanang Prasetyo. Ini
manajer paling pening ini kayaknya, Palembang. Mengingat situasinya berat Palembang. Mas Nanang, coba tolong ceritain seperti apa kondisi di Palembang. Baik, terima kasih Mbak Weni atas kesempatannya. Yang kami hormati Pak Asisten 2 Pak Yohanes. Semoga sehat terus Pak Yohanes. Alhamdulillah. Kemudian Pak Wali Kota Jambi, Pak Fasya, dan juga Pak Herdi Puryanto, dan juga kawan-kawan semua, manajemen S2CP, PLN S2CP. Kami sampaikan Pak kondisi wilayah kerja UP3 Palembang ya. Di wilayah kerja UP3 Palembang ini jumlah pelanggan kita ada 851.153 yang tersebar di 3 pemerintah daerah ya, pemerintah Kota Palembang, kemudian pemerintah daerah Banyuasin dan juga pemerintah daerah Musi Banyuasin. Kemudian yang pertama yang mau saya sampaikan adalah data penerima stimulus ya COVID-19, bantuan stimulus COVID-19 dari pemerintah pusat ya yang melalui PLN. Ya. Itu untuk wilayah kerja Palembang ada 188.158. Jadi sekitar 22,2% dari total pelanggan di wilayah kerja UP3 Palembang. Ya. Itu tersebar di 56 kecamatan, kemudian 550 kelurahan atau desa, kemudian yang tadi yang dialami sama ya, Jambi maupun Bengkulu ya, daerah susah sinyal ya, itu 81 desa atau kelurahan. Kemudian bagaimana kami memastikan ya bahwa bantuan stimulus ini sampai kepada penerimanya ya. Sama seperti yang disampaikan Pak Haris tadi ya. Kami ada WA group ya. Selain dari media ya Bu ya, selain dari media sosial dan lain sebagainya, kami punya WA group seluruh kepala desa dan lurah di wilayah kerja Palembang. Jadi ini terima kasih banyak kepada pemerintah daerah dan jajarannya sampai ke kepala desa dan juga lurah. Jadi kami bisa menyampaikan data-data itu melalui kepala desa atau lurah. Selain kami juga menjangkau ya dari sisi petugas kami ke lokasi tersebut ya. Tapi untuk mempercepat itu ya kami menggunakan komunikasi by WA group dengan seluruh kepala desa dan lurah. Mungkin ada sedikit tambahan ya apa yang tadi disampaikan Pak Asisten 2, Pak Herdi juga sama Pak Sarifasa ya terkait dengan bagaimana orang yang new condition istilahnya ya karena dampak COVID ini gitu ya itu menjadi merasa gitu ya artinya dengan kondisi bahwa tidak mampu ya. Ya ini mungkin saya juga mau sampaikan ya ada alur proses ya untuk terkait dengan hal itu ya mungkin ini juga bisa digunakan oleh masyarakat yang dengan kondisi baru ya dampak ada yang mau dipaparkan silakan dari COVID ini saya tidak menyiapkan slide-nya tapi ada bisa saya jelaskan alurnya Mbak Weni ya. Jadi ada form dari lurah atau desa ya. Jadi masyarakat yang tadi terdampak ya ada kondisi baru karena dampak tadi bisa datang ke kelurahan atau desa ya ada formnya. Kemudian di situ nanti akan di-input ya di tingkat kecamatan ya itu ada aplikasi yang disediakan oleh ESDM dan juga Kementerian Sosial. Jadi setelah di input ya nanti datanya otomatis akan masuk ke data Kementerian Sosial. Kemudian dari situ kan pastinya sudah diverifikasi ya oleh lurah atau desanya. Tempat. Ya, kemudian PLN akan bisa terhubung ya dengan data yang baru tersebut di Kementerian Sosial. Ya, mungkin hal ini bisa menjawab tadi apa yang dirisaukan oleh Pak Yohanes. Dirisaukan oleh Pak Yohanes dan Pak Herdi juga ya. Ya.
Karena memang tadi kan infonya kan kondisi ini merubah gitu ya. COVID ini merubah kondisi masyarakat ya. Mungkin ini bisa menjawab. Kemudian yang terakhir masalah pembacaan stand meter yang menjadi dasar rekening listrik ya, yang tadi juga disinggung. Jadi memang PLN ya berkomitmen mendukung ya program dari pemerintah terkait dengan pemberlakuan protokol COVID-19 ya. Maka dari itu ya kami menjalankan itu pembacaan meter sesuai dengan kondisi yang selalu diupdate oleh Kementerian Kesehatan. Kalau di wilayah Palembang sendiri ya, itu sebenarnya ya yang tidak dibaca karena memang darah itu betul-betul merah merona gitu ya, sangat merah gitu ya. Itu hanya sekitar 4.038 pelanggan ya, atau 0,4% dari total seluruh pelanggan di wilayah kerja Palembang. Jadi sangat sedikit sebenarnya yang kita lakukan prediksi ya, yang tadi disampaikan oleh Pak GM ya. Itu pun kalau ya tadi kalau ya merasa katakanlah ada keluhan ya terkait itu ya, itu PLN juga sudah menyediakan posko ya, tadi melalui call center 123 ya, PLN Mobile dan sebagainya ya, itu kami ada posko untuk menindaklanjutin hal itu. Jadi ada yang kurang tagihkah, ada yang lebih tagihkah, itu semuanya bisa ditindaklanjuti secara fair ya, auditable. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mbak. Baik, Pak Nanang. Ya, baik Pak Nanang, kami sudah menangkap pesan-pesan yang Anda sampaikan. Yang pasti petugas PLN sejak kita semua bekerja dari rumah, nggak ke rumah saya karena pagar rumah saya gembok. Pantes kira-kira jadi mahal. Satu lagi Bu Weni, mohon izin tadi menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Sarif Fasa ya terkait dengan bisa lebih cepat Pak. Ya, dengan keandalan ya. Artinya kami PLN komitmen terkait dengan keandalan. Jadi ini instruksi langsung dari direksi kami ya pusat bahwa apapun kondisinya ya tidak ada reason ya untuk tidak meningkatkan keandalan. Jadi kami 24 jam stay ya untuk hal tersebut ya. Beberapa kali di Palembang ada cuaca ekstrim ya, kami langsung menindaklanjutinya dengan cepat ya, karena tadi pelanggan banyak yang WFH. Iya, dan berkali-kali mati lampu, Pak. Siap. Jadi kami terus berupaya untuk hal itu, Bu Weni. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Nanang, terima kasih banyak. Ini masih ada pertanyaan dari Ryan Obara. Mau bertanya bagaimana cara mendaftar listrik subsidi untuk yang belum menerima dan memang sudah masuk kategori tidak mampu. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Masa Pak GM jawab kayak gini? Udah Mas Nanang lagi aja. Tadi udah dijelaskan Pak Nanang tuh tadi. Oh, udah dijelasin ya. Oke. Ini Giva Tiffany, mengapa subsidi tidak diberikan pada kategori R1 Pak? Padahal tidak semua orang yang memiliki ampere dengan kode R1 belum tentu kategori mampu. Ini pertanyaan kok bebeliat begini ya? Contoh orang yang mengontrak dan lain-lain. Terima kasih sebelumnya. Kayaknya udah dijawab juga ya? Ya udah dijawab juga ya Pak ya? Ya udah dijelaskan tadi. Ya Giva Tiffany, mudah-mudahan tadi Anda bisa menyimak. Dan lagi kan ini di YouTube ya, jadi bisa diputar berulang kali. Baik, ini pertanyaan terakhir nih. Saya minta Pak Dar untuk menjawabnya. Pak, ini kan 2 hari plus Lebaran. Setelah Lebaran akan berlangsung PSBB. Nah, bagaimana sih Pak yang protap-protap yang akan dilakukan PLN pada saat PSBB tersebut? Baik, terima kasih Mbak Weni. Kami sesuai komitmen kita bahwa listrik ini tetap menjadi tanggung jawab kami, keandalan ini menjadi prioritas kami. Jadi meskipun kita ada PSBB, petugas-petugas kami tetap melaksanakan tugas dan tentunya kita siapkan dengan protokol COVID-19. Jadi lengkapi dengan APD-nya, baik masker, kemudian hand sanitizer, kemudian protokol yang lainnya tetap kita ikuti.
Dan kendaraan-kendaraan kita yang untuk kendaraan operasional juga sudah kita kasih khusus, ada stiker khusus sehingga kita bisa leluasa untuk bergerak kalau ada gangguan. Dan ini tentunya kami juga berkoordinasi dengan pemerintah Kota Palembang untuk supaya kita terutama untuk petugas-petugas kami ini juga diberikan keleluasaan kalau ada terjadi gangguan listrik supaya kita bisa cepat untuk mengatasinya. Dan juga kita juga mengutamakan kesehatan juga tentunya, kesehatan dari teman-teman di lapangan tentunya, makanya kita harus lengkapi juga dengan APD yang lengkap, Bu. Ya, oke. Jadi itu yang akan dilakukan. Itu mungkin langkah-langkah yang akan dilakukan pada saat PSBB Palembang dan Prabu Muli ya Pak Darya. Baik. Oke, Bapak-bapak sekalian, kita sudah hampir 2 jam menggelar diskusi yang cukup hangat. Apalagi tadi ada pemantiknya Pak Yohanes yang cukup kritis, biarpun orang pemerintah tetapi juga memperjuangkan apa yang sedang dirasakan pemerintahnya sendiri, kan seperti itu. Pak Yohanes, peace. Oke, dan hari ini bertepatan dengan ulang tahun Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang keberapa Pak Yohanes? Pak Yohanes, yang keberapa ulang tahunnya? 74. Ya, 74. Baik. Dan kita akan minta orang Palembang yang ada di Jambi, Wali Kota Jambi untuk memberikan selamat kepada Pak Yohanes. Baik. Balik kampung. Yo, Kakanda Yohanes. Ya. Aku dan kawan-kawan di sini ngucapin selamat ulang tahun hari jadi pemerintah Provinsi Sumsel. Juk tahu sama Pak Herman Deru. Terima kasih Pak Wali. Yo, kirim salam buat beliau. Oke. Semoga Sumsel tambah oke dan juga COVID ini cepat hilang dari Sumsel. Ya. Pening juga kita ngurus COVID ini ya. Nggak bisa kemana-mana. Peningnya dibuatnya ya. Terima kasih Pak Sarif Fasyah. Ya. Kiri orang Sumsel nian. Kalau ngomong Sumsel itu bukan Sumsel tapi Sumsel. Padahal kan mesti Sumsel ya, tapi Sumsel. Tandonya memang wong Sumsel nian. Pak Dar, terima kasih Pak Syarif. Pak Dar silakan memberi selamat. Oke, terima kasih Bu Weni. Selamat ya buat Provinsi Sumatera Selatan yang ulang tahun ke-74. Salam buat, semoga semakin tetap sukses Pak Yohanes. Terima kasih. Salam buat Pak Gubernur. Satu hal lagi Bu Weni ingin saya sampaikan juga tadi sebagai penutup. Di samping tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa PLN ini juga di samping ada pemberian listrik yang gratis tadi, PLN juga melalui Yayasan MAL PLN ini memberikan bantuan juga kepada masyarakat yang terdampak berupa sembako. Ini sudah kita gulirkan beberapa kali, kita berikan bantuan juga baik di seluruh PLN, bukan hanya di S2CB aja, tapi di seluruh Indonesia semuanya bergerak. Jadi di samping listrik yang gratis tadi juga kita membantu kepada masyarakat kita untuk memberikan sembako. Itu Bu Weni. Oke, terima kasih. Alhamdulillah PLN bergerak. Baik, Ombudsman Bengkulu silakan memberikan selamat. Oke, terima kasih Mbak Weni. Melalui Pak Yohanes nih, kami Ombudsman Perwakilan Bengkulu menyampaikan selamat HUT ke-74 Provinsi Sumatera Selatan, Pak ya. Semoga semakin maju, semakin sukses pemerintahannya, dan menjadi salah satu provinsi terbesar di Indonesia bagian Barat. Mungkin untuk statement terakhir Mbak Weni, mungkin mengulangi apa yang disampaikan Pak Sarif Fasyah tadi, untuk supaya komunikasi antar pemberi layanan dengan pengguna layanan ini semakin baik, mungkin fungsi humas memang harus betul-betul diaktifkan Mbak Weni, dan juga mungkin di semua UP3 dan ULV, di semua PLN kan sudah punya medsos masing-masing, dan saya kira ini perlu diaktifkan adminnya supaya bisa memantau apa keluhan-keluhan masyarakat yang ada di situ dan biar bisa kita respon. Kami di Ombudsman siap mensupport pemberi layanan dalam hal ini PLN
untuk lebih menyampaikan atau menerima keluhan masyarakat sedapat mungkin yang bisa kita sampaikan, solusi-solusi kita sampaikan. Kalaupun hal yang sifat-sifat teknis mungkin akan kita teruskan ke ULP di mana wilayah pelanggan tersebut berada. Mungkin seperti itu Mbak Weni. Baik, terima kasih. Betul kan? Humasnya mesti banyak gawe. Ya, Pak Dar nanti bisa nyentilin ya supaya pesannya sampai. Karena kalau nggak sampai jadinya apalagi dalam situasi yang serba sensi saat ini maka orang jadi semakin mudah marah, Pak. Betul. Mudah-mudahan kita semua bisa bersabar dan tentu mengambil hikmah dari semua ini. Bapak manajer tadi sudah diwakili langsung oleh Pak GM-nya ya untuk memberikan ucapan selamat kepada Pemprov Sumsel yang merayakan hari jadi ke-74. Baik, Bapak-bapak sekalian, Pak Daryono, Pak Yohanes sebagai representasi dari Pak Gubernur, kemudian tentu Pak Wali Kota Jambi, manajer dari 3 provinsi atau 3 ibu kota di Sumbaksel. Terima kasih banyak untuk bincang-bincang yang seru ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat sekalian, bagi netizen sekalian, dan bisa disaksikan tayangan ini tentu di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Sekali lagi mohon maaf ya kalau ada hal yang kurang berkenan dari saya, dari kami juga. Dan kemudian apa? Subscribe. Saya dibisikin produser. Subscribe. Udah belum? Coba aku tes dulu. Pak Sarif sudah subscribe belum? Sudah. Tapi juga dia kakek ya. Kakek aku minta Ridwan Junaidi untuk ngecek ke Pak Wali Kota. Sudah apa belum? Pacak nih Han. Kirim pempek loh, kirim pempek. Jambi kami itu ada di sana. Yo. Oke. Kemudian kalau Pak Dar saya yakin udah. Ombudsman Bengkulu kami nggak punya koran di sana. Tapi kami Tribun belum. Iya. Ya, harus subscribe ya. Kalau tidak siap. Kapan-kapan kalau kita bebas Covid, saya tolong diajak makan lontong bukan lontong apa sih? Ini. Bukan yang ada jahenya. Tunjang, Mbak. Tunjang. Lontong tunjang. Kilo lemaknya. Lemaknya itu. Oke, Bapak manajer tolong di-subscribe dan jingoi terus ya tontonan ini supaya viewers kita bertambah. Ya, pasti dengan tayangan ini maka kemudian pesan-pesan yang Anda sampaikan semua tadi akan sampai sesampai-sampainya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada acara yang seperti ini dan mohon maaf lahir batin sebentar lagi kita lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bro. Thank you banyak. Apa? Oh ya Allah, kamu nyiksa wong tua.